syahadat kita itu wasaduna Muhammadar Rasulullah, bukan wasaduna ulama dar Rasulullah. Lagian yang mengetahui siapa yang tersesat hanya Rob kok. Hanya Tuhan. Bukan mereka. Ya, Rob. Rob itu sang pencipta. Rob. Di Quran berapa kali disebutkan kan? 4 gitu, ayat. 4 kali kan? Ya, ada 4 ayat. Innallaha sabilihi wa huwa alamu biman ihtada. Jadi sesungguhnya Rob lah yang mengetahui siapa yang tersesat di jalannya dan mengetahui pula siapa yang mendapat petunjuk, begitu kan? Jadi tongnya nyawanan kasar nama. Jadi kita sebagai manusia jangan menjudge orang lain bahwa orang itu sesat. Tidak boleh, itu hanya Rob yang tahu. Jadi kita jangan nyanyawanan begitu. Soal jadi Tuhan gitu Kang ya berarti. Betul, kalau misalnya dia sudah berani ngejudge orang lain sesat, berarti dia sudah merasa dirinya adalah Rob. Iya. Pegangan kita mah Al-Quran, jangan mereka, begitu kan? Jadi Fir'aun itu gitu juga Kang ya? Fir'aun memang seperti itu kan? Oh iya. Memang Fir'aun itu seperti itu dan dia merasa jadi Tuhan itu karena kemampuannya juga memang luar biasa. Luar biasa kan? Okay. Nah masalahnya, kenyataannya kan Fir'aun itu tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada tuh begini. Nama Fir'aun tuh kalau dicari ya tidak ada yang ada Ramses, Tutankhamun, Faraoh kayak gitu-gitu kan ya. Jadi apa tuh Fir'aun? Fir'aun tuh istilah untuk orang yang punya kemampuan tapi dia mengaku dirinya itu adalah dewa, gods. Oh. Jadi dia bukan mengaku sebagai dewa, begitu kan? Di sana disebutkan dia mengaku sebagai dewa, Tuhan. Tapi manusia dia tuh. Ya manusia sih. Jadi manusia punya kemampuan luar biasa Karena dibantu oleh bangsa Mosram kan. Oh iya. Nah bangsa Mosram memberi dia teknologi. Bangsa Mosram itu apa Kang? Bangsa Mosram itu adalah bangsa-bangsa yang hidup di luar planet bumi. Jadi bangsa Mosram itu adalah makhluk yang membantu bangsa Mesir kuno untuk bisa maju gitu. Kepala mereka lonjong-lonjong, tengkoraknya juga banyak kok. Iya. Tengkoraknya banyak ditemukan di mana-mana. Ratu Nefertiti itu Kang ya? Nefertiti itu iya lonjong-lonjong, kepalanya lonjong karena mereka tengkoraknya itu tengkorak hybrid dari bangsa Mosram dengan manusia. Bukan topinya yang panjang itu Kang? Bukan topina. Topi kan disesuaikan dengan bentuk kepala ya. Iya. Kalau bentuk kepalanya ini bulat ya bulat. Kalau lonjong ya lonjong. Nah makanya lonjong akhirnya banyak topi-topi kepala yang berbentuk lonjong ke atas itu karena tren seperti topi-topi sulap gitu ya. Topi sulap itu harus tinggi ke atas gitu karena untuk menyembunyikan kelinci, menyembunyikan apa gitu kan ya. Ngomong-ngomong Fir'aun itu kan di Mesir Kang. Kang pernah meneliti ke Mesir gitu? Pernah ke Mesir. Oh pernah ya? Ya saya pernah ke Mesir. Oke. Bahkan kuda yang saya tumpangi itu kan sampai ini nggak kuat. Oh nggak kuat? Nggak kuat, sampai nggak kuat. Nggak kuat. Kenapa? Nggak kuat begini kan, itu kan masih ada sisa energi di piramid itu ya. Di piramid itu banyak sisa energi. Terus di piramid itu kan dia fungsinya memfokuskan energi. Nah kalau misalnya energi itu bisa kita serap, waktu itu kuda itu sampai nggak gubrak gitu. Oh iya. Kuda itu sampai lumpuh ke bawah. Padahal sehat kudanya. Ya sehat lah, kuda sehat gitu kan. Iya. Nah sampai ke bawah sampai kakinya nggak bisa ngangkat kan. Keberatan saking berat. Terlalu berat. Merasakan berat. Jatuh, nah akhirnya saya turun kan, saya foto tuh kan. Waktu dia kuda itu jatuh tuh saya foto. Oh, ada ya? Ada fotonya. Kasihan kudanya. Ya memang kudanya kasihan waktu itu tuh, tapi kudanya nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa ya. Oke. Nah, begitu sudah ke bawah begitu saya sudah turun, dia berdiri lagi kok. Okay. Ya salah di saya gitu kan. Kenapa nyerap energi pas di atas onta gitu, ya, di atas kuda ya harusnya kan turun dulu gitu. Tapi kan karena nggak ada kesempatan ya akhirnya waktu naik kuda itu saya coba-coba gitu kan, ternyata benar besar. Dan di sana di piramid yang ada di sana di Saqqara itu ternyata di Saqqara juga menyembunyikan tempat yang lain, ada yang namanya Sun Temple atau kuil matahari. Ternyata di sana itu menyembunyikan ada portal ya Barka. Portalnya portal itu yang sekarang jadi ide untuk film Stargate. Oh, jadi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain ya itu ada di Sun Temple itu ada di sana. Oh, ya saya cerita begini kan saya ke sana gitu ya. Iya, bukan katanya hasil googling aja gitu ya. Sudah meneliti sendiri gitu ya, Lutfi ya. Saya sudah ke sana dan saya sudah meneliti sendiri, sudah megang sendiri itu piramid, dan sudah tahu sendiri, dan akhirnya saya informasikan bahwa di dalam piramid itu ada hanggar UFO. Oh gitu, diinformasikan. Akhirnya kalau misalnya kita googling, itu pasti ada
beritanya, hanggar titanium di piramida Mesir. Hanggar titanium. Kalau hanggar itu kan tempat parkir pesawat. Betul, betul. Jadi itu tempat parkir pesawat gitu? Iya, tempat parkir pesawat, karena yang di piramid itu bukan kuburan kan tadinya. Oh. Tadinya itu hanggar, makanya yang bukan tercatat hanggar. di buku-buku sejarah itu kan kuburan. Ya kuburan. kan, Oh ya biarin aja. ya biarin aja, itu kan pendapat Iya, mereka. Itu Karena raja-rajanya itu memanfaatkan sebagai tempat untuk membalsam diri, mengawetkan diri. Karena mereka berharap nanti kenapa mereka dibalsemkan? Karena mereka berharap nanti mayatnya itu diklon oleh bangsa Mosram. Oh, berharap dihidupkan, dibangkitkan kembali. Iya, di-cloning. Oh iya, iya. Kita membongkar rahasia tentang adu domba di antara umat, yaitu orang-orang yang sengaja membuat umat ini tidak pernah bisa bersatu, membuat umat ini tidak pernah bisa kompak, membuat umat ini selalu bermusuhan, membuat umat ini selalu gontok-gontokan. Banyak snowcrow-nya baru sekarang, dan banyak juga yang masih muda-muda, dan banyak juga mereka tidak sadar bahwa mereka itu punya misi untuk mengadu domba. Oh, kok bisa tidak sadar? Nah begini, mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang sadar, dan mereka dibayar oleh orang-orang yang sadar. Jadi mereka didoktrin agar kelompok lain itu salah begitu. Di dalam otak mereka itu ditanamkan pendapat bahwa kelompok lain itu salah dan kelompok mereka lah yang paling benar. Lalu kerjaan mereka sehari-hari adalah menyalahkan kelompok-kelompok orang lain. Dan kemudian datang ke kelompok satu, memanas-manasi bahwa si kelompok ini Salah gitu ya? iya, salah. Terus kemudian kelompok ini menjelek-jelekan dia gitu. Ini adu domba. Jadi cara snowcrow-nya, atau dulu waktu zaman Belanda ada seorang penyusup dari orang Belanda masuk ke salah satu agama, dan kemudian dia untuk memecah belah umat adalah dengan memanas-manasi seperti itu, dengan mengatakan dan memperuncing perbedaan pendapat lah. Perbedaan pendapat diperuncing, lalu dipanas-panasi, lalu dia menjelek-jelekan satu pihak pada pihak yang lain. Dan kemudian mereka juga bawa-bawa ayat, bawa-bawa ini hadis-hadis yang sebetulnya hadis-hadis tersebut ketika kita susur, sanadnya kita susur, ternyata banyak juga yang tidak jelas. Bahkan banyak yang karangan juga, begitu kan? Dikarang-karang jadi kan? Banyak yang karangan. Oh. Makanya ini kita harus wajib berhati-hati ketika kita membaca sebuah riwayat. Kita harus bisa menelusuri sampai jauh, jangan hanya percaya begitu saja. Ini kebanyakan kita selalu percaya begitu saja, katanya. Padahal Islam mengajarkan untuk bertabayun, Islam mengajarkan untuk berpikir, dan Islam mengajarkan untuk kita menjadi cerdas. Nah ini yang tidak pernah ada diajarkan di agama yang kita anut ini, begitu. Dan kemudian intoleransinya tuh luar biasa sekarang. Lihat saja. Intoleransi ya? Intoleransi. Jadi tidak toleransi. Oh, tidak toleransi. Tidak toleransi. Gimana Kang tuh misalnya? Nah contohnya begini, selalu menjelek-jelekan agama yang lain. Padahal biarkan saja, kita harusnya sibuk dengan amal kita sendiri. Jadi oleh perbedaan itu sebaiknya diapakan Kang? Biarkan saja. Diamkan aja kan? Biarkan saja. Kok berdasarkan Sang Maha Pencipta pun mengatakan bahwa sesungguhnya kalian benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat, begitu kan? Itu di surat Az-Zariyat kalau di Islam itu. Innakum lafi qaulin mukhtalif. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan yang berbeda pendapat. Biarkan saja, kita akan sibuk dengan pendapat kita yang produktif. Kan ya batur mah gitu. Biarkan saja orang-orang lain dengan pendapatnya, dan kita akan buktikan bahwa pendapat kita lah yang lebih produktif daripada pendapat dia. Berbeda dan produktif ya berarti kan kata kunci ya Kang ya? Iya, biarkan saja dia berbeda pendapat. Kenapa dia berbeda pendapat kita biarkan? Karena itu hak dia kan? Hak gitu ya? Haknya, zalika mablaghuhum minal ilmi, itulah sejauh-jauhnya pengetahuan mereka, begitu. Kita tidak usah membuat orang lain sama dengan kita atau? Gak usah, yang memaksakan, gak usah. Kita beri contoh saja mereka bukan dengan omongan dan pemaksaan. Kita beri contoh mereka dengan perbuatan. Jadi berbeda itu sebetulnya nggak apa-apa gitu ya? Biarkan saja. Adanya perbedaan itu. Ruwet beda tuh. Oh gitu. Wajah juga beda. Kenapa kita tidak pernah mempermasalahkan perbedaan wajah orang lain, begitu kan? Ya kan itu mah sudah bawaannya kan. Kenapa kita tidak punya pendapat bahwa pendapat itu juga bawaan? Oh gitu. Jadi perbedaan itu memang sudah bawaan gitu ya. Maklumi saja. Maklumi saja karena mereka berbeda pendapat, kapasitas mereka berbeda dengan kita juga kan. Jadi mereka berbeda pendapat
berpendapat dengan kemampuannya yang segitu, begitu loh. Oke. Nah, kitalah yang seharusnya memaklumi, karena Islam mengajarkan memaklumi. Oke. Nah, kalau misal kita tidak bisa memaklumi, berarti kita belum beragama. Nah loh. Belum beragama, karena agama itu mengajarkan permakluman, toleransi, kesabaran, tidak mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah sedih, dan sebagainya. Lalu agama itu mengajarkan kita untuk produktif, agar kita selalu action bagi umat, begitu.